Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat ini saya sampaikan semata-mata sebagai kebebasan berpendapat yang dipayungi oleh beberapa perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E. Selanjutnya saya sampaikan juga di sini bahwa hal ini juga sebagai kritisi kepada menteri yang menyampaikan bahwa seorang warga negara Indonesia wajib, masyarakat Indonesia wajib untuk suntik vaksin. Apabila tidak, maka akan bisa dikenakan denda sekaligus dihukum penjara, terkena pidana, dan saya khawatir juga akan dilakukan penyuntikan. Jadi disuntik, didenda, dan dipenjara. Semoga hal ini menjadi tema dialog bagi para pencari keadilan, masyarakat hukum, dan masyarakat yang ingin mengetahui kejelasan tentang hasil dari vaksin itu sendiri. Apakah benar akan menyembuhkan sehingga berakibat tadi denda, pidana, dan bila benar untuk dikhawatirkan membuat yang tidak suntik akan mengakibatkan penularan, akan terjangkit, apakah itu sudah pasti? Itu juga perlu saya dan masyarakat lainnya mengetahui. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, oh siapa itu Pak? Gambar siapa itu Pak? Oh, ini gambar idola saya, seorang pengacara yang sangat gigih berjuang untuk para advokat, khususnya advokat Kongres Advokat Indonesia dan umumnya, hakikatnya terhadap seluruh advokat di Indonesia, terutama advokat-advokat baru yang mau mendapatkan sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dalam beberapa minggu ini berpikir tentang kewajiban untuk vaksin, ditambah dalam ada keterangan dari Wakil Menkumham bahwa orang yang nggak mau divaksin, tentunya penduduk warga negara Indonesia yang menolak divaksin anti corona 19 itu bisa dipidanakan, dalam artian kata mendapat hukuman kurungan atau penjara. Nah, kurungan itu juga penjara juga artinya, dan atau denda, bahkan kedua-duanya. Sehingga saya juga bingung. Saya buka-buka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan saya juga sepengetahuan saya bahwa undang-undang tentang kekarantinaan, Undang-Undang Nomor 2018 itu tidak kena dalam Undang-Undang HAM. Bahkan ada hak mandiri orang untuk menjaga kesehatannya. Dan undang-undang tentang kekarantinaan, undang-undang ini tidak digunakan tentang lockdown ini, atau khususnya tentang kekarantinaan wilayah, itu tidak pernah diumumkan oleh negara atau pemerintah Republik Indonesia, sehingga undang-undang ini tidak digunakan, tidak dipakai untuk mempidanakan seseorang. Jadi saya bingung. Ditambah lagi kemarin saya dengar
statement dari Rupka Ciptaning, seorang wakil rakyat dari partai, salah satu partai di republik ini, bahwa beliau tidak mau divaksin dengan alasan tertentu. Salah satunya uji coba yang ketiga itu belum diumumkan hasil fix-nya. Sehingga saya berpikir lagi, menerawang jauh, saya ingat Sokrates. Sokrates itu lebih baik minum racun, lebih baik dia menerima hukuman mati daripada dibebaskan. Daripada mengiyakan, menerima hukum yang menurutnya tidak benar. Dalam hal ini bila saya kaitkan undang-undang kekarantinaan tentang penggunaannya terkait lockdown atau kekarantinaan wilayah, tidak ada diumumkan oleh pemerintah negara ini bahwa undang-undang itu diberlakukan. Satu. Kedua, tadi tentang undang-undang hak asasi manusia. Itu juga manusia, warga negara Indonesia bebas, mandiri untuk bagaimana menjaga kesehatannya. Nah, kalau beliau Rupka Ciptaning itu menyatakan lebih baik dia membayar denda 5 juta, kalau saya enggak, saya akan pergi mendatangi ulama yang saya percaya tentunya. Bukan ulama su, ulama yang saya percaya. Saya akan bertanya, boleh nggak saya minum racun seperti Sokrates daripada saya didenda plus dipenjara? Itu saya akan konsul kepada ulama yang saya hormati, yang saya muliakan. Menurut saya percaya dengan jati diri para ulama yang akan saya datangi untuk meminta nasihat spiritual. Kalau oke, mungkin saya pilih jalan Sokrates, yaitu minum racun daripada saya mendapatkan denda dan dipenjara pula, lalu tetap disuntik. Nah itu, saya sedang berpikir ke arah itu. Bila benar, bila ulama menyatakan itu boleh, saya lebih baik saya minum racun seperti Sokrates. Selain alasan-alasan tadi, ada juga alasan pribadi saya yang pernah mengetahui, mendengar seorang dokter ahli dan menteri, yaitu Menteri Terawan, menyatakan orang yang terkena virus corona ini bisa sembuh sendiri. Kenapa saya harus didenda? Kenapa saya harus dipenjara? Atau denda dan penjara seperti sesuai pernyataan menteri yang baru ini, menteri yang bukan seorang dokter. Tentunya apabila dipertimbangkan secara logika akan memilih yang lebih ringan, lebih bertanggung jawab karena disiplin ilmunya adalah seorang dokter dan sama-sama menjabat menteri. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.